jajarannya. Kemudian di sebelah saya ini ada owner kopi Lego. Lego itu artinya lerek Gombeng Sari, guys. Oh gitu. Ya, jadi kopi Lego itu kopi lerek Gombeng Sari. Ini dirintis oleh Mas Hao ini dalam rangka untuk mengangkat kopi yang ada di lingkungan ini, karena kebetulan lerek ini mayoritas petani kopi yang dulu belum dikenal oleh tempat, jangankan yang jauh, yang dekat aja tidak dikenal, tapi hari ini sudah mulai menasional, bahkan sudah mulai mendunia, ya. Ini dalam rangka untuk mendukung program pemerintah ekonomi hijau lah, kira-kira ekonomi hijau, supaya lingkungan ini tetap lestari. Saya mau tanyakan dulu kepada Mas Hao, kira-kira apa ini gagasan kok sangat intens sekali saya lihat untuk mengurus atau mengelola kopi yang ada di lingkungan lerek Gombeng Sari ini. Coba Mas Hao, kira-kira apa ini yang menjadi keinginan kemudian tujuan awal kok sampai hari ini masih eksis ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Yang pertama adalah sebenarnya pergerakan di kopi ini itu diawali dari sebuah kondisi yang memang sangat memprihatinkan, utamanya pada nasib kaum tani kopi, ya, dimana saat itu harga kopi sangat murah sekali, dan itu pun sebagian besar sudah dipermainkan oleh para tengkulak, ya, sehingga petani ini tidak cukup mendapatkan hasil yang signifikan. Satu sisi ketika berbicara lingkungan, kopi ini adalah bagian dari aktivitas petani, ya, yang menjadi keseharian, yang dampak lingkungannya sangat bisa kita rasakan sampai hari ini, ya kan. Nah, karena kopi ini kalau di Gombeng Sari ini pola pertaniannya adalah masuk kategori agroforestry, sehingga fungsi daripada perkebunan kopi yang ada di Gombeng Sari itu sudah hampir setara dengan hutan. Dan kalau tadi disebut secara geografis, Gombeng Sari ini ada di wilayah barat pusat kota, sehingga kenapa ini kemudian butuh dilestarikan, karena memang ketinggian 400 sampai 700 mdpl ini, ya, alamnya tetap harus kita jaga supaya ini menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, salah satunya banjir misalkan. Tapi sudah mayoritas. Oh ya, ini petani kopi sudah mayoritas. Ya, mayoritas petani kopi, dan ini sudah ditanam sejak tahun 70-an. Ini adalah, kalau dari sisi ini adalah bagian daripada warisan, ya, warisan leluhur yang sudah bernilai jariah terhadap generasinya, sehingga saya sebagai generasi yang ketiga, saya punya berkewajiban untuk bagaimana kopi ini tetap harus kita jaga, harus kita lestarikan, agar supaya amal jariah dari leluhur yang sudah nanam kopi dengan bersusah payah dulu. Kenapa saya ngomong susah payah? Karena ini di luar SOP semua, sehingga untuk hidup itu aja memerlukan waktu yang sangat panjang, dan itu tidak mudah karena dengan cara mencabut itu tadi. Terus ini dalam sejarah saya tidak pernah melihat bahwa harga kopi semahal hari ini. Iya, betul. Ya, jadi saya sudah kira-kira belasan tahun ada di Kalipuro ini, tapi kopi hari ini paling mahal. Ya. Apakah ini bagian daripada keberhasilan teman-teman yang ada di semua lapisan, ya, semua tempat-tempat produksi kopi yang ada di Banyuwangi ini, dengan gerakan-gerakan seperti ini sehingga kopi harganya cukup signifikan. Iya. Pertama begini, kopi ini adalah komoditi warisan, ya. Kalau kita tarik ke belakang, ini adalah warisan Belanda. Oke, monggo kopinya sambil nyantai, ya. Ini adalah warisan Belanda. Sehingga karena memang dulu yang merintis kopi ini adalah bukan orang
pribumi, orang pribumi hanya sebagai tenaga karyawannya, sehingga orang Indonesia mayoritas ini awam dengan kopi, ya kan? Orang-orang terdahulu hanya terlibat atau dilibatkan oleh Belanda pada saat itu hanya pada tatanan budidaya, tidak sampai kepada proses dan seterusnya. Oh, hari ini sudah mulai bagus ya, artinya masyarakat sudah mulai banyak tahu ya. Iya, makanya kenapa kemudian harga kopi itu murah, itu salah satunya ya. Dulu ya. Dulu. Ya karena emang orang Indonesia ini kalau boleh saya katakan ya memang secara mayoritas awam dengan kopi. Sehingga karena keawaman dengan kopi, mereka masih belum punya kemauan untuk mencari kopi yang benar. Sehingga hampir mayoritas pengkonsumsi kopi di Indonesia adalah kopi-kopi yang sudah dikemas. Oke, saya kira cukup dulu ya Mas Hau. Ini Pak Yai, kayaknya Mas Hau ini juga bukan kayaknya, memang termasuk kader NU juga Pak Yai. Oleh karena itu salah satu kebanggaan kita sebenarnya ada kader NU yang paling tidak merasa terganggu lah dengan guyonan Ki Hasyim Muzadi pada saat itu. NU itu masanya jelas tapi masa depannya tidak jelas katanya. Nah ini bagian dari upaya bagaimana masa depan NU dan warganya ini jelas ya. Sehingga perlu ada upaya-upaya peningkatan NITAMI, nilai tambah ekonomi. Kira-kira pendapat Kiai Sunandi yang kebetulan beliau ini salah satu Khatib Surya PCNU Kabupaten Banyuwangi yang hari ini. Monggo ya. Oke, terima kasih. Kopi itu memang tidak boleh hilang dari bumi ini. Kopi itu harus terus ada, karena kopi itu minuman para aulia. Para aulia ya. Ada satu makalah, man mata wa fi batnihi asarun minal gahwah. Wah luar biasa ini. Lam tas'alhul malaikah. Orang mati di dalam perutnya masih ada sisa-sisa kopi, malaikat tidak akan tanya itu. Tapi ini bukan doktrin nggak ya? Bukan, ini membuat inspirasi kita semua bahwa betapa kopi itu penting, karena ulama-ulama tempo dulu kuat zikir kepada Allah itu terus menyebut Gusti Allah karena dengan kopi. Kalau kita ngobrol dengan kopi kan belum tentu ini selalu ingat pada Gusti Allah. Siapa tahu kopi di sini terus mengingatkan kita kepada Gusti Allah. Berarti ini cocok dengan sebuah penelitian yang kemarin sempat disampaikan oleh Profesor Lukman bahwa satu-satunya minuman di dunia kalau diminum kafeinnya langsung mengaktifkan organ otak katanya. Itu yang disampaikan juga oleh Syekh Ihsan Jambes dalam kitabnya Irsyadul Ikhwan fi Bayani Ahkamil Gahwa wad Dukhan. Jadi kopi dan rokok itu tidak boleh, tidak ada. Karena dengan kopi dan dengan rokok kita akan semakin cerdas. Tuh, terganggu saya ini kayaknya. Ya, suasana kebatinan saya terganggu ini. Ada kitab, ini ceritanya luar biasa itu. Mbak Ihsan itu seorang walinya Gusti Allah, karena beliau pengarang Sirajut Thalibin, syarah dari Minhajul Abidin Imam Ghazali itu. Tapi beliau perokok, sehingga masyarakat sekitar bisik-bisik, katanya kok wali tapi rokokan. Nah, tidak dijawab dengan lisan, dijawab dengan kitab oleh ya Ihsan, sehingga membuat kitab namanya Irsyadul Ikhwan fi Bayani Ahkamil Gahwa wad Dukhan. Bukan gahwa saja loh ya, gahwa wad Dukhan. Maka apalagi saya lihat kopi yang digagas warung kopi Lego yang digagas oleh Mas Hau ini mempunyai tingkat visi perekonomian yang jelas, mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Ini luar biasa. Akhirnya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallahnya menikmati kopi untuk selalu zikir kepada Gusti Allah, ya, sehingga menjadi waliyun min auliyaillah. Di sisi lain ada hubungan kepada masyarakat penanam kopi untuk meningkatkan nilai NITAMI tadi, nilai tambah ekonomi. Kira-kira begitu, luar biasa ini. Dan PCNU harus support terus ini. Iya. Melalui Lazisnu mungkin bagaimana kopi Lego ini akan semakin
luar biasa. Ya harapan saya sebagai orang Kalipuro Yai, karena NU ini jaringannya nasional bahkan internasional, bagaimana marketnya nanti bisa dibuka di beberapa Bisa itu titik. bisa lewat Lahisnu bisa dibuka marketnya ke semua jaringan Nahdlatul Ulama, ke semua MWC misalnya lewat lembaga Lahisnu, Lego Nusantara, Iya, iya. Lereg Gombeng Nusantara ya. Wah, kawan. Ya ini dalam rangka untuk ya membangun bagaimana upaya kita dengan apa? Saya tadi datang ke sini agak ngantuk. Sampai di sini tadi kan agak ngantuk saya mau. Tapi setelah minum kopi Mas Hao ini luar biasa ini. Ngantuknya hilang ya, Ki? Ngantuknya hilang. Kalau saya tidak ngantuk dari rumah itu melihat banyak hal tidak kelihatan ya, kurang kelihatan maksud saya. Begitu tak dikasih kopi oleh Mas Hao, semuanya menjadi jelas ya. Analogi yang masuk akal. Itu saya kira alhamdulillah sore hari ini kita bisa diskusi ringan tentang kopi dan pikiran-pikiran kopi selama ini yang hanya diambil dari beberapa pendapat yang konvensional gitu. Ternyata setelah ketua Pak Kiai ini hadir di sini didukung oleh makolah-makolah ya, sehingga saya sebagai orang yang hanya bisa minum kopi tapi tidak merokok ini merasa terganggu ya. Akhirnya kepengen rokok. Mudah-mudahan pertemuan sore ini bermanfaat. Amin, Dan amin, kita amin. tindak lanjuti di akan datang. Harapan saya PCNU ketika melihat potensi di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka membangun NU kemandirian NU ke depan, ini perlu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Itu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.